Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nadri Ansah, Meifiana Silviani Zahrah, Hildan, Hanna Nur Fauziah, dan Sinta Veronica. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang mikroba patogen. Video ini dibuat sebagai penyelesaian tugas dari mata kuliah Mikrobiologi Virologi kelas 2B. Langsung saja ke penjelasannya. Penjelasan yang pertama adalah infeksi pada saluran pernapasan. Infeksi pada saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh golongan bakteri dan virus dan dapat menyerang pada kalangan semua usia. Infeksi saluran pernapasan itu sendiri persebarannya itu melalui udara atau airborne pathogen. Nah, infeksi saluran pernapasan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama infeksi saluran pernapasan bagian atas dan yang kedua adalah infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Untuk infeksi saluran pernapasan bagian atas, ini adalah infeksi yang terjadi pada rongga hidung, sinus, dan tenggorokan. Contohnya adalah pilek, sinusitis, tonsilitis, dan laringitis. Dan yang kedua adalah infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Infeksi ini terjadi pada jalannya nafas dan paru-paru. Contohnya adalah bronkitis, bronkiolitis, dan pneumonia. Selanjutnya itu ada dua penyebab infeksi saluran pernafasan. Yang pertama ada infeksi saluran pernafasan atas. Virusnya itu biasanya ada influenza dan parainfluenza, ada juga tinoviruses, ada juga Epstein-Barr virus yang disebut juga ABV, ada respiratory syncytial virus atau RSV. Bakterinya itu biasanya ada Staphylococcus grup A, pertussis, dan diphtheria. Yang kedua ada infeksi saluran pernafasan bagian bawah. Virusnya itu ada influenza A, human metapneumovirus atau juga HMPV, ada respiratory syncytial virus atau disebut juga RSV, ada juga varicella zoster virus atau juga disebut dengan VZV. Bakterinya itu ada Haemophilus influenzae, ada juga Staphylococcus pneumoniae, ada juga Klebsiella pneumoniae, ada Staphylococcus aureus, dan ada juga yang terakhir Enterobacteria. Di sini ada contoh dua penyakit saluran pernafasan. Yang pertama itu ada flu. Cara penularannya itu melalui uap air udara pernafasan kayak bersin kayak gitu. Yang kedua melalui kontak kulit. Kontak kulit itu berjabat tangan, berpelukan. Yang ketiga melalui air liur. Yang keempat ada melalui kontak yang terkontaminasi. Virusnya itu ada virus influenza dan parainfluenza. Bakterinya itu ada Staphylococcus grup A, Paratussis, dan diphtheria. Cara pencegahannya itu yang pertama ada vaksin flu, yang kedua hidup bersih dan sehat, yang ketiga konsumsi obat antivirus flu, yang keempat menjaga sistem kekebalan tubuh, dan yang kelima berhenti merokok. Dan selanjutnya yang kedua obat asma. Cara penularannya biasanya oleh faktor udara atau gen keturunan. Bahkan jika kita melakukan kontak langsung dan penderita atau berbagi penggunaan alat pribadi, penyakit tersebut tidak akan menular sama sekali. Penyakit asma tidak disebabkan oleh virus, jamur, atau bakteri, sehingga tidak akan dapat menular. Cara pencegahannya itu yang pertama ada memonitor kondisi saluran pernafasan, yang kedua olahraga, yang ketiga menghindari pemicu asma. Selanjutnya, saya Hana Fauzia ingin menjelaskan tentang infeksi dalam saluran pencernaan. Biasanya infeksi ini persebarannya melalui makanan lalu tersalurkan ke dalam saluran pencernaan. Saluran pencernaannya yaitu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan biasanya juga ada peranan organ hati, pankreas, dan empedu. Dan gejala umum yang biasanya terjadi pada infeksi saluran pencernaan ini yang terjadi oleh penderita yaitu diare, muntah, mual, demam, sakit kepala, tidak nafsu makan, dan sakit perut. Beberapa penyebab infeksinya antara lain pertama ada infeksi virus, infeksi bakteri, dan infeksi parasit. Adapun contoh penyakit infeksi saluran pencernaan yang pertama itu ada amoebiasis. Amoebiasis ini penyakit yang terjadi pada manusia disebabkan oleh infeksi parasit Entamoeba histolytica yang biasa terjadi di usus, hati, paru, dan kemungkinan juga terjadi di otak. Amoebiasis itu ada tiga, ada amoebiasis usus akut, amoebiasis usus kronis, dan amoebiasis hati. Terus itu cara penularannya itu dari
makanan yang terkontaminasi oleh feses hewan atau dari manusia yang terkontaminasi, lalu ia masuk ke dalam saluran pencernaan dan berkembang di dalam usus. Cara pencegahan penyakit amoebiasis itu, yang pertama ada pencegahan perseorangan, yaitu kebersihan makanan dan minuman, dan kebersihan alat-alat makanan dan minum. Pencegahannya secara masyarakat atau secara menyeluruh itu dengan mengobati seseorang yang sudah mengidap penyakit amoebiasis ini, yaitu ada juga pencegahannya dengan sumber air minum yang baik, lalu pembuangan tinjanya itu harus teratur, dan juga bisa dijadikan pupuk tanaman. Jadi tinja yang berasal dari hewan bisa dijadikan pupuk tanaman. Lalu selain manusia yang bertindak sebagai reservoir host amoebiasis itu bisa juga dibawa oleh kucing, anjing, kera, tikus, hamster, dan marmot. Selanjutnya ada salmonellosis yang disebabkan oleh bakteri gram negatif berbentuk batang atau basil dari golongan Enterobacteriaceae yang bernama salmonella. Gejalanya yang ditimbulkan antara lain diare, demam, kram perut, dan muntah. Gejalanya baru muncul sekitar 12 hingga 36 jam setelah terpapar bakteri ini. Lalu biasanya pencegahannya itu dengan cara vaksinasi hewan. Jadi tuh bakteri salmonella ini bisa ditularkan dari kucing, anjing, dan hewan-hewan peliharaan. Lalu kalau kita terpapar oleh bakteri ini, biasanya pengobatannya itu yang pertama dengan pemberian antibiotik seperti azithromycin, ceftriaxone, dan fluoroquinolone. Selanjutnya saya bakalan ngejelasin infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih ini terbagi menjadi dua. Yang pertama infeksi saluran kemih bagian atas, yang kedua infeksi saluran kemih bagian bawah. Infeksi saluran kemih bagian atas itu terdiri dari ginjal dan ureter, sedangkan yang di bawah itu ada kandung kemih dan ureter. Secara umum terjadi pada kandung kemih itu ada uretra bagian bawah. Infeksi saluran kemih itu dapat menyebabkan urosepsis, kondisi ketika bakteri di ginjal yang menyebar ke darah. Urosepsis juga dapat mengakibatkan tekanan darah hingga syok, bahkan ke arah kematian. Gejala umum dalam infeksi saluran kemih itu dibagi menjadi 4. Yang pertama demam, yang kedua sakit di perut dan panggul, yang ketiga itu nyeri saat buang air kecil, yang keempat muncul darah dalam urin. Berapa penyebab infeksi saluran kemih? Umumnya itu adalah infeksi bakteri. Itu ada 3, Escherichia coli, Chlamydia, sama Mycoplasma. Ini kalian bisa lihat sendiri gambar-gambarnya dan bagi-bagiannya. Escherichia coli yang saya ketahui itu adalah bakteri yang hidup di dalam usus manusia untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Bakteri ini sendiri umumnya tidak berbahaya. Nah, yang kedua itu adalah Chlamydia. Nah, Chlamydia itu adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan yang ketiga itu adalah Mycoplasma. Nah, Mycoplasma itu sendiri adalah genus bakteri yang tidak memiliki dinding sel. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun penjelasan, kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.